Mekanika kuantum. Oke. Nah, ini eh, kita mulai hipotesa de Broglie kan kita belum belum belajar kemarin kan. Jadi ini kita masuk ke hipotesa de Broglie. Nah, jadi apa hipotesa de Broglie ini? Hipotesa de Broglie menyatakan bahwa partikel-partikel eh, seperti foton ya, ini biasanya ada panjang gelombangnya eh, dan ada momentumnya ya. Ada panjang gelombang dan ada momentum. Ntar nih kok bisa ada coretan ini ya. Saya stop share dulu ya. Ada panjang gelombang dan ada momentumnya. Jadi De Broglie bilang berarti partikel itu ya, kalau ada panjang gelombang artinya dia eh, bersifat seperti gelombang, ya kan? Nah, balik lagi ke dualitas. Tapi katanya ada momentum. Nah, kalau momentum itu rumusnya apa? M Mom- kali V, Mem. M kali V. Nah, ada M, ada massa. Nah, kalau ada massa itu berarti dia seperti partikel. Nah, jadi makanya De Broglie ini dia menguatkan teori eh, dia menguatkan teori dualitas partikel. Oke. Nah, jadi rumusnya seperti apa? Nah, jadi si De Broglie bilang lambda atau panjang gelombang itu adalah sama dengan H dibagi MV atau sama dengan H dibagi P. P itu adalah momentum ya. P adalah momentum, M ini adalah massa partikel, V adalah kecepatan. Nah, kecepatan. Sementara P adalah momentum. H, H itu apa? H adalah konstanta Planck. Oke, nah ini dia rumus formula dari panjang gelombang de Broglie. Oke, artinya apa? Artinya kalau kalian lihat di sini panjang gelombangnya semakin bagaimana kalau masanya makin besar? Panjang gelombang ini dengan massa berbanding terbalik. Terbalik. Nah, membanding terbalik. Artinya semakin besar masanya, nah, panjang gelombangnya ini semakin kecil. Nah, jadi artinya kalau untuk benda-benda yang makroskopik, benda-benda yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, itu artinya panjang gelombangnya tidak terdeteksi, ya kan? Kalau panjang gelombangnya kecil banget kan nggak terdeteksi. Nah, jadi artinya apa di sini? Artinya si De Broglie ini, ya, hipotesa De Broglie ini berlaku untuk benda-benda yang mikroskopis. Nah, mikroskopis itu artinya partikel ya. Partikel itu kan biasanya misalnya masanya itu kecil ya. Kecil dia mungkin pangkat 10 pangkat negatif 5, 10 pangkat negatif 19 seperti itu. Nah, kalau masanya kecil baru panjang gelombangnya bisa terdeteksi. Nah, jadi makanya artinya di sini eh, kenapa muncul mekanika kuantum ini? Salah satunya adalah karena semakin ke abad 19 gitu ya, ke abad 20, semakin bisa kita mengetahui bahwa ada benda yang kasat mata ya, ada benda-benda yang nano dia ukurannya. Nah, jadi ketika ada benda-benda nano itu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Nah, tapi dengan bantuan De Broglie ini akhirnya kehadiran benda-benda yang kecil tersebut fenomenanya bisa kita jelaskan. Nah, jadi berarti di sini saya sudah jelaskan
Nah, inilah dia dualitas gelombang partikel ya. Nah, dualitas gelombang partikel ini hanya berlaku untuk materi yang kecil, bukan materi makroskopik, tapi materi yang mikroskopik. Nah, dari mana buktinya? Buktinya yang tadi kan kita lihat dari formulanya. Kalau masanya sangat besar, otomatis panjang gelombangnya itu sangat kecil dan tidak terdeteksi. Jadi berarti artinya di sini memang dualitas gelombang partikel ini berlaku untuk materi yang mikroskopik ya. Nah, jadi di sini ini tadi sudah jelaskan kalau masanya besar, momentumnya berarti besar, panjang gelombangnya eh, sangat pendek ya, panjang gelombangnya sangat pendek. Jadi artinya untuk benda-benda makroskopik, sifat gelombangnya itu tidak terdeteksi. Sifat gelombang ini, sifat dualitas partikel gelombang ini dia terdeteksi untuk benda-benda yang mikroskopis ya. Hmm. Oke. Ini. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Jadi di sini kita punya soal. Nah, ini berarti ini kita udah masuk bagian akhir dari asal-usul mekanika kuantum. Nanti kita masuk mulai ke fungsi gelombang ya. Nah, jadi di sini kita perkirakan panjang gelombang yang dipercepat dari diam ya melalui perbedaan potensial 40 kilovolt. Nah, jadi ini apa yang mau kita hitung panjang gelombangnya? Elektron. Nah, elektron kan mikroskopis ya, sangat kecil. Nah, apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui lagi adalah perbedaan potensialnya. Nah, perbedaan potensialnya adalah 40 kilovolt. Nah, jadi berapa panjang gelombangnya ini? Tadi rumus panjang gelombang apa? Panjang gelombang sama dengan H A per P. A per A per P, mem. P. Nah, H per V. A per M dibagi V. AH per P. Nah, ya. Nah, jadi ba- massa kan yang kita perlu kan M. Nah, massa. Massanya itu berapa? Massa elektron berapa? 9,11 9,11 kali 10 kali pangkat min 10 tiga puluh pangkat minus satu Mem. 31. Oke, 9,11 9,11 kali 10 pangkat negatif 31. Nah, lalu apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah perbedaan potensial. Perbedaan potensial. Kayak mana kita mau menghitungnya ini? Karena yang kita nggak tahu berapa kecepatan di sini ya. Nah, karena kita perlu kecepatan kan untuk menghitung momentum. Nah, tapi kan di sini yang kita ketahui adalah 40 kilovolt. Nah, itu dia perbedaan potensial. Nah, jadi gimana kita menghitungnya ini? Ada yang tahu? Muatan Berarti elektron eh, dikali beda potensial. Muatan elektron dikali beda potensi. Potensial Oke, muatan elektronnya berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19. mm-mm. Oke. Nah, jadi berapa jawabannya? Berapa panjang gelombangnya? Berarti nanti dikali 6,4 dengan 40 volt, Nah, 6,4 kali 10 pangkat min 15 mm-mm. joule. Nggak jelas suaranya.
Ntar dulu ya. Kita nolak, udah logikanya udah bener ya. Udah arahnya udah bener. Jadi berarti kan kita masa masa apa muatan elektron. Nah, jadi alur penyes kelihatan nggak ini? Kelihatan, Kelihatan. Mem. Alur penyelesaian soal. Nah, jadi kan kalau kita ketahui kita mulai eh, si eh, sebenarnya kan kita bisa mulai dengan ini misalnya. Tapi Inola udah benar ya. Nah, ini setengah ya kan setengah ME apa saya mau bilang energi kinetik. Nah, energi kinetik itu sama dengan setengah massa elektron V pangkat 2 cepatan ya. Nah, tapi si Eka ini ya kan rumusnya itu sama juga dengan P dibagi ya kan P dibagi P kuadrat sorry P kuadrat dibagi 2 2 M ME kita harus apa ME kan karena elektron. Nah, jadi terus bagaimana berarti eh si ini kita ketahui ya itu kan tadi Sinola bilang mas apa charge ya muatan elektron dikali delta psi. Nah, delta psi ini apa di sini? Dia perbedaan tegangan yaitu apa tadi? 40 kilovolt tadi ya. 40 kilovolt. Bentar, 40 kilovolt. Nah, jadi berarti P kuadrat ya kan dibagi 2 ME ya kan P kuadrat dibagi 2 ME sama dengan E dikali delta psi. Nah, berarti kalau P, kalau udah kita tahu gini, berarti P sama dengan apa? P sama dengan, ya kan, akar. Nah, harus kita akarkan kan? Atau kita buat gini aja, pangkat setengah, Iya, pangkat setengah ya. Kita buat pangkat setengah aja, biar dia lebih jelas, ya kan? Nah, kita kurungkan. Nah, berarti 2 ME kalikan kan ini kan? 2 EK mem ME ah, kali kali E. EK. Enggak lah dikali E. Ini kan kita anggap seperti ini. Nah, dia delta psi. Nah, sekarang bisa nggak kalian hitung panjang gelombangnya kalau udah kayak gini? Tunggu dulu. Ya, oke. Berarti lambda kan lambda sama dengan apa tadi? A Lambda, per P. taruh. Nah, lambda sama dengan ya kan? H dibagi P. Artinya lambda sama Konstan dengan Tapley. ah, H dibagi yang ini. Kan P-nya kan tadi udah kita tentukan kan 2 ME E dikali delta psi. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini udah bisa kalian hitung nggak? ME tadi kan kalian udah dapat. Nah, E apa? E itu muatan muatan elektron. Nah, apa muatan elektron tadi? 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19. 19. Hmm. Lalu delta psi-nya apa? Delta psi-nya 40 kilovolt. Nah, jangan lupa kalian ubah ke
Fault Volt. kan. Nah, karena kan dia nggak boleh, dia kan harus harus apa ya, harus semua satuannya itu sejajar. Nah, jadi berarti berapa jawabannya ini? Kalau udah kita substitusi semua, berapa jawabannya? Coba, berapa jawabannya? Coba kalian hitung. ME tadi berapa? 9 kali 11 kali 10 pangkat negatif 31. Berarti kan hanya itu 6,626 kali 10 pangkat negatif 34. Nah, 34 per 1,3 1,08 jadi kali berapa? 10 pangkat minus 22. Hmm. 6,14 kali 10 pangkat min 12 min Meter ya. Nah, jadi meter panjang ya. gelombangnya masih bisa kita deteksi karena dia masih 10 pangkat negatif 12 meter. Atau kalau misalnya kita ubah ke satuan pikometer, berapa dia? 6,1 mem. 6 6,1 pikometer. Nah, ya. Hmm. Jadi ini alurnya ya. Jadi kenapa kok walaupun dia pakai voltase, ini kan voltase kan, perbedaan tegangan kan. Nah, kita tahu ternyata P kuadrat per 2 ME itu sama dengan muatan dikali perbedaan tegangan. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa hitung panjang gelombangnya. Oke, ini udah dicatat belum? Mem, Nah, eh, bisa nggak yang di P kuadrat per 2ME itu kita ubah jadi si du, P sama dengan akar dari 2M kali KE. K. bisa EK-nya itu EK-nya tetap, Mem. EK-nya tetap E kali delta psi. Boleh, boleh, boleh aja kan. Ini kan saya buat alurnya kan seperti ini. Ini pada dasarnya kan. ah, Kalau kalian ini kan, atau kalian bingung jadinya gini ya. Gini aja buat. Nih, kalau kayak gini kan sama aja kan? Benar nggak? Tuh ya, sama aja kan? Karena kan kalau kita ganti pun ini jadi EK, ya EK-nya tetap E delta psi kan? Jadi setelah kita sederhanakan kita dapat ini. Nah, berarti di sini panjang gelombangnya bisa kita hitung. Ya, panjang gelombangnya bisa kita hitung. Oke? Nah, jadi kalian dapatnya, nah ini jawabannya 6,1 pikometer. Nah, 6,1 pikometer. Oke, udah jelas semua ya? Nah, udah jelas kan? Nah, ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang baru, ya. Nah, topik yang baru itu apa? Kita masuk ke topik fungsi gelombang. Nah, ini jadi, nah inilah yang kalian udah mulai harus nanti mengerti beberapa konsep integral ataupun turunan ya. Nah, jadi fungsi gelombang. Apa itu fungsi gelombang? Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan wave function. Nah, jadi kita dalam bahasa Indonesianya itu adalah fungsi gelombang. Oke. Nah, siapa yang mengajukan? Yang mengajukan namanya Erwin Schrödinger. Makanya kalian selalu dengar apa? Persamaan Schrödinger, persamaan Schrödinger. Nah, sinilah dia. Nah, dia menyatakan fungsi gelombang itu eh, pada tahun 1926. Nah, ini dia menentukan fungsi gelombang dari sistem apapun. Nah, jadi bagaimana fungsi gelombangnya? Lihat persamaan satu ini. Ya. Nah, ini persamaan Schrödinger yang independen waktu. Berarti dia tidak bergantung waktu kan? Kalian lihat nggak ada variabel waktu di sini kan?
Nah, jadi dia hanya variabel X. Nah, jadi dia hanya X di sini. Oke. Nah, lambang fungsi gelombang itu yang ini. Nah, psi. Ya, ini adalah lambang fungsi gelombang. Nah, jadi kalian lihat inilah persamaan Schrodinger, ya kan? Negatif H bar pangkat 2 dibagi 2M, turunan kedua dari psi terhadap posisi ditambah Vx psi sama dengan E psi. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kalau volumenya konstan ya, nah, volumenya konstan berarti kita bisa bisa memakai si Schrodinger ini. Nah, M ini apa? M ini adalah massa, E adalah energi. Nah, tapi apa tadi dia? Dia tidak dia tidak bergantung waktu, independen terhadap waktu. Oke, coba kalian perhatikan dulu pelan-pelan karena inilah dasar dari mekanika kuantum juga, persamaan Schrodinger. Nanti dari sekarang nanti sampai akhir pelajaran kita, ah, si Schrodinger ini tetap muncul, terus-terusan muncul. Jadi kalian harus pahami benar. Ya, jadi ingat ya. Apa persamaan Schrodinger? Kalau misalnya saya tanya, negatif H bar pangkat 2 dibagi 2M. Nah, ini berarti konstanta nanti ya. Lalu turunan kedua dari fungsi, nah, turunan kedua ini ya, ditambah energi, ditambah Vx. Nah, Vx ini juga adalah energi, sama dengan E psi. Vx psi sama dengan esai. Nah, nanti kalian makan lebih mengerti lagi begitu begitu kita mempelajari tentang eigen, fungsi eigen dengan nilai eigen. Oke, nah, coba pelan-pelan dipahami ya. Nah, berarti ini kan persamaannya ada yang bagian kiri. Nah, ini kan bagian kiri ya. Nah, ada yang bagian kanan. Oke. Mem, izin tanya, Mem. Hmm. Maksudnya tentang massa M bergerak dalam satu dimensi itu gimana, Mem? Satu dimensi maksudnya hanya X saja, Oh iya. ya. Satu dimensi X. Berarti nanti ada dua dimensi, ada tiga dimensi, ada, ya. Nah, satu dimensi ini. Jadi kita ini kan masih introduction kan, masih pengenalan kan. Jadi makanya karena di masih pengenalan, yang sederhana juga dulu. Apa dia sederhananya? Pertama, tidak ada variabel waktu. Kalau tadi misalnya ada, ini kan X ini posisi kan. Nah, kalau bergerak itu kan berarti dia bergantung, posisinya berubah. Nah, kalau tadi misalnya dia variabel X, variabel waktu lagi lebih susah. Nah, makanya di sini dia buat apa? Ini partikel massa M, berarti massa M ini yang bergerak. Nah, tapi bergeraknya bagaimana? Bergeraknya itu satu dimensi, artinya dia hanya gini aja kan. Nah, dia tidak diperhitungkan yang Y, tidak diperhitungkan yang Z. Nah, jadi dia hanya satu dimensi. Nah, jadi intinya di sini apa? Kita mau menentukan energi dari suatu partikel M yang bergerak dalam satu dimensi. Nah, kita pakai apa menghitungnya? Kita pakai persamaan Schrodinger. Nah, jadi intinya apa kalau kalian perhatikan? Makanya saya bilang tadi kan coba kalian amati persamaan satu. Intinya apa? E ini adalah energi total. Kalau bergerak itu apa aja yang ada? Ada kinetik, ada potensial. Nah, jadi ini adalah energi kinetik. Nah, ini adalah energi potensial. Nah, jadi makanya saya bilang kan ada dua bagian kan, sebelah kiri
dengan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini yang menyatakan energi totalnya. Berarti energi total ini ada dua komponen kan? Komponennya apa? Energi kinetik dengan energi potensial. Ya, oke Immanuel. Paham, Mem. Paham. Oke, ini udah selesai dicatat. Nah, kita pelan-pelan aja karena ini bukan persamaan yang gampang ya. Saya nggak bilang ini gampang. Oke. Nah, ini tadi ini satu hal. Kalian udah pernah dengar nggak Habar sebelumnya? Nah, ini H tapi dicoret di atasnya. Nah, ini Habar ini atau H cross itu sama dengan H biasa konstanta Planck dibagi 2 pi. Nah, dibagi 2 pi ya. Nah, lalu berarti ini nanti selalu akan muncul. Nah, jadi ingat ya, yang kita pakai dalam persamaan Schrödinger bukan konstanta Planck biasa, tapi konstanta Planck dibagi 2 pi atau kita sebut sebagai H bar. Oke? Nah, jadi ini hal yang baru nggak? Ya kan? Belum pernah kalian dengar sebelumnya kan? Di pelajaran kimia fisika yang lain kan belum. Ini yang baru Ya, kalian Mem. dengar. Oke. Nah, tadi saya udah bilang kan, sebelah kiri itu energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, salah. Jadi energi potensialnya apa? Vx. Nah, Vx itu adalah energi potensial. Ya, udah selesai yang ini, slide yang ini. Sudah, Mem. Nah, energi potensial. Nah, jadi berarti yang sebelah kanan E itu kita sebut sebagai energi total. Nah, lalu yang ini, yang rumit tadi, negatif H bar pangkat 2 dibagi 2M turunan kedua dari psi, ini yang kita sebut sebagai energi kinetik partikel. Nah, jadi berarti energi total itu dia tetap energi kinetik ditambah energi total dalam persamaan Schrödinger. Cuman energi kinetiknya di sini bukan lagi setengah MV pangkat 2. Nah, tapi energi kinetiknya apa? Negatif H bar pangkat 2 dibagi 2M turunan kedua dari si psi terhadap X. Nah, makanya kita sebut tadi independen waktu ya. Karena sebenarnya kalau pergerakan itu kan dipengaruhi waktu, tapi kalau kita udah posisi dipengaruhi, waktu lagi dipengaruhi kan nanti akan sulit kita mengerti. Maka disederhanakan dengan disebut dia independen terhadap waktu. Ya, oke. Nah, jadi ini di sini kita mau mengkaitkan bahwa eh, si persamaan Schrödinger tadi, nah itu dia kita sebut sebagai postulat dasar mekanika kuantum. Ya, postulat dasar. Jadi makanya kalian inilah dia dasar dari mekanika kuantum itu ini persamaan satu. Sampai akhir nanti mata kuliah ini lagi baliknya ke persamaan Schrödinger. Jadi kalau selama ini kalian tanya persamaan Schrödinger, kalian bingung kan apa sih persamaan Schrödinger? Inilah dia persamaan Schrödinger. Ya, negatif H bar pangkat 2 turunan kedua psi dibagi. Jadi negatif H bar pangkat 2 dibagi 2M turunan kedua psi terhadap X ditambah Vx psi sama dengan E psi. Nah, ini dia. Oke. Jadi postulat dasar mekanika kuantum dan kita lihat dia konsisten dengan de Broglie tadi. Konsisten. Oke? Nah, sekarang kita kan ini disebutkan dia konsisten dengan de Broglie. Nah, kita mau lihat. Tunggu dulu ya.
Ini kita masuk interpretasi bond. Interpretasi bond. Nah, jadi eh, kalau kalian kalau kalian perhatikan si persamaan Schrodinger tadi tuh ya, eh, yang akan kalian dapat informasinya itu adalah lokasi partikel. Dari mana kalian tahu ada lokasi partikel? Karena ada X. Nah, X itu kan dia menandakan lokasi partikel. Nah, jadi berarti di sini ya eh, kita bisa lihat ya kalau kita menghitung kuadrat dari amplitudo gelombang magnetik ya. Nah, ini ada Max Born, Born Interpretation. Ini dia berkaitan dengan probabilitas. Berkaitan dengan probabilitas. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang pertama tadi apa? Persamaan Schrodinger. Dari persamaan Schrodinger itu kita mau menentukan bagaimana kemungkinan kita menemukan foton di wilayah tertentu. Karena kan tadi apa? Karena tadi kan si persamaan Schrodinger itu persamaan eh, untuk partikel yang bergerak ya, bergerak berarti kan partikelnya bergerak, berarti kan dia berpindah tempat ya kan, berpindah tempat. Nah, jadi dengan memakai interpretasi Bond ini ya, kita mau menentukan di mana partikel tersebut pada wilayah tertentu. Jadi artinya gini, apakah nanti dia sepanjang sumbu X? Enggak. Nanti dia dibatasi misalnya dari 0 sampai 1 gitu. Jadi bagaimana probabilitas kita menemukan partikel dari 0 sampai 1? Nah, ya. Jadi ini yang pertama. Oke. Nah, jadi informasi fungsi gelombang apa aja? Informasi fungsi gelombang itu kita bisa tahu, bisa mencoba tahu berapa probabilitas menemukan partikel antara X dan X tambah DX. Ya, X dan X tambah DX. Nah, ini gambar satu. Ya, gambar satu. Kalian lihat di sini. Coba kalian amati. Gambar ini berbicara tentang apa? Nah, ini kan inilah fungsi gelombang itu kan. Nah, inilah fungsi gelombang itu. Nah, kita misalnya mau menghitung probabilitasnya. Probabilitasnya itu apa? Ini rumus probabilitasnya. Si psi tadi, fungsi gelombang tadi, kita pangkat 2 kan dx. Nah, itulah probabilitasnya. Nah, probabilitas itu apa maksudnya? Probabilitas itu maksudnya kalau ada suatu wilayah yang kita kita tentukan lah wilayahnya kan. Wilayahnya itu apa? Antara X dengan X tambah DX. Ini X-nya. Yang ini X tambah DX. Artinya kecil sekali wilayahnya kan, kecil sekali. Nah, jadi probabilitas ini seberapa mungkin kita menemukan partikel di sini. Itu apa dia? Probabilitasnya itu adalah ini kan ada psi pangkat 2. Kita sebut psi pangkat 2 ini juga amplitudo. Amplitudo. Jadi bedakan ya. Amplitudo itu psi pangkat 2. Nah, tapi ada lagi di sini namanya modulus. Modulus ini kita sebut sebagai kepadatan probabilitas. Kalau kemarin kan asal-usul mekanika kuantum kita berbicara kepadatan energi. Benar kan? Kalau kalian lihat lagi catatan kalian ada banyak kepadatan energi, kepadatan energi. Nah, sekarang kita masuk ke kepadatan probabilitas. Nah, bagaimana menghitung kepadatan probabilitas? Menghitung kepadatan probabilitas ini adalah si psi ini konjugat dari psi dikali psi yang original atau kita sebut sebagai ini tadi amplitudo. Nah, jadi amplitudonya ini atau psi kalau kalian ini kan harga mutlak ini artinya kan. Jadi akan dia eh, menjadi positif gitu ya. Kalaupun dia misalnya ada fungsi gelombangnya negatif, dia akan menjadi positif lah pangkat 2.
Nah, jadi si amplitudo ini kita sebut sebagai kepadatan probabilitas. Nah, kepadatan probabilitas apa? Seberapa mungkin kita menemukan partikel X di antara X dan X ditambah dx. Ya. Nah, inilah dia interpretasi Born. Oke? Nah, nah, kenapa misalnya kita buat seperti ini? Ini kan amplitudo ini berarti kalian ingat lagi matematika kimia bilangan kompleks. Nah, ingat bilangan kompleks kan? Nah, jadi ada kemungkinan juga si fungsi gelombang itu dalam bilangan kompleks. Makanya ini harus dibuat dia modulus kayak gini. Nah, supaya tidak ada nilai yang negatif. Oke. Nah, jadi berarti di sini probabilitas eh, menemukan partikel di wilayah ini, jadi kepadatan probabilitasnya itu bagaimana? Sebanding dengan amplitudo. Nah, jadi ini adalah ampli, amplitudo. Nah, jadi makanya ini kan disebut juga kepadatan probabilitas itu seperti kayak pita kan? Nah, kayak pita dia kan, karena saking sempitnya. Karena kita kalau berbicara mekanika kuantum, kita berbicara hal yang sangat kecil. Makanya dia di sini tambah dx. Nah, wilayah tambah dx. Oke, ini udah dicatat? Sudah? Udah, Mem. Belum, Udah? Mem. Udah ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya kuantita. Nah, kuantita, apa saya salah ketik ini ya? Kayak salah ketik. Kuantitas. Ini harusnya S-nya di sini ya. Tinggalin kuantitas ya. Kuantitas dari ini tadi kan, kuantitas dari amplitudo ini ya kan. Nah, ini kalau ini ada tanda ini kan kalian lihat ini tanda ini kan. Ini namanya konjugat. Nah, fungsi gelombang konjugat dikali fungsi gelombang. Nah, jadi kalau ada konjugat berarti makanya ada kemungkinan si fungsi gelombang ini adalah bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ya. Nah, tapi kalau misalnya bilangan nyata misalnya cos X, cos KX. Nah, jadi kita nggak perlu pakai konjugat, tinggal kita pangkat dua kan. Nah, jadi berarti kalau misalnya cos kx ya berarti pangkat duanya ya nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai tanda absolut itu. Nah, jadi kenapa kita pakai yang ini? Karena ada kemungkinan fungsi gelombangnya itu adalah eh, fungsi gelombangnya itu adalah kemungkinan bilangan kompleks ya. Nah, tapi kalau misalnya bilangan real seperti cos kx ya, masuk fungsi real seperti cos kx ya tinggal kita buat fungsi gelombang pangkat 2 ya. Nah, kalau kalian tanya ada nggak satuannya ini? Probabilitas ini nggak ada satuannya ya. Nah, nggak ada satuannya. Jadi berarti ya psi pangkat 2 ini tidak akan ada satuan. Nah, jadi kenapa? Eh, karena dia di pangkat 2 gitu ya. Jadi di sini nggak ada satuannya, tanpa dimensi. Oke, catat dulu coba. Nanti saya terlalu cepat kalian bingung. Coba catat dulu, perhatikan dulu. Oke, udah ya. Nah, ini tadi masih satu dimensi ya. Kenapa? Karena dia dx. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia tiga dimensi? Nah, jadi misalnya ini contoh.
kalau kita punya partikel, ya, partikelnya itu bergerak dalam 3 dimensi. Contohnya apa? Elektron. Elektron yang dekat inti atom itu kan dia bergerak 3 dimensi, ya. Nah, jadi berarti fungsi gelombangnya itu tidak hanya variabel X, tapi ada variabel X, Y, dan Z, ya. Nah, tapi bisa juga kita lambangkan kalau kalian lihat di sini psi tau, psi R, ya, psi R. Nah, caranya bagaimana di sini? Nanti nanti kalian catat ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya berarti si psi R itu eh, kita ada namanya DR. DR ini sama dengan DX, DY, DZ. Nah, jadi berarti amplitudonya itu kalau tadi kan psi pangkat 2 DX, ya kan? Nah, kalau dia 3 dimensi, dia psi pangkat 2 D, sorry ini D tau. Nah, D tau. Nah, di mana D tau itu sama dengan DX dikali DY dikali DZ, ya. Nah, inilah dia interpretasi Born. Nah, saya tidak membahas penurunan rumus di sini karena kalau saya bahas penurunan rumusnya nggak sempat saya menjelaskan semua. Nah, jadi makanya yang saya jelaskan itu yang bagian yang umum-umumnya, ya. Jadi begitu ke detail penurunan rumus saya tidak jelaskan karena saya mau nanti paling enggak, ya, sebelum saya berganti dengan Bu Junifa, saya udah mengajarkan ke kalian tentang eigen, fungsi eigen dengan nilai eigen, ya. Karena nanti kan begitu ketemu sama Bu Junifa, bagian-bagiannya itu kalian perlu mengerti apa itu fungsi eigen, apa itu nilai eigen. Nah, jadi ini nanti kita eh, sengaja, makanya kalau kalian mau detailnya, coba kalian nanti saya usahakan kirim ke kalian summary-nya, ya, summary dari chapter ini. Oke. Tapi saya butuh waktu untuk mengerjakannya. Nah, jadi kalian kalian bersabar, oke? Nah, jadi ingat ya, kalau tadi kepadatan probabilitasnya, kalau 1 dimensi dia dx. Nah, tapi kalau 3 dimensi dia d tau. Nah, jadi si psi pangkat 2 d tau. Nah, di mana d taunya apa? D taunya sama dengan dx, dy dikali dz. Nah, ya. Oke. Nah, ini kita lihat gambar 2 karena di sini kan dijelaskan bahwa interpretasi Bond itu ada juga di gambar 2, ya. Nah, gambar 2 ini apa? Nah, inilah 3 dimensi tadi kan. Nah, ini R. Nah, R itu kan dari sini ke sini, ya. Nah, kalian lihat di sini ada kotak, kotak, ya. Nah, kotak ini dia ada dx, ada dy, ada dz. Nah, jadi berarti interpretasi Born itu bisa dalam bentuk 1 dimensi. Kalau 1 dimensi dia dx. Nah, kalau 3 dimensi dia dx, dy, dz. Nah, jadi berarti eh, si amplitudonya ini, ya kan, sini. Kalau untuk 3 dimensi, dia sebanding dengan si d tau, ya, dx, dy, d, dz, ya. Oh ya, ini nanti saya kalian kalian salah mengerti. Nah, si fungsi gelombang itu sendiri adalah tanpa dimensi. Nah, tapi kepadatan probabilitas, ya, kepadatan probabilitas itu ada dimensinya. Dimensinya apa? 1/panjang, ya, 1/panjang. Nah, ini untuk yang 1 dimensi. Nah, lalu kepadatan probabilitas untuk yang 3 dimensi, dia apa? Dia 1/panjang pangkat 3.
1 per panjang pangkat 3. Nah, jadi berarti kalau misalnya nanti kita kita tentukan lagi fungsi gelombangnya tersendiri, dia satuannya adalah 1 per panjang pangkat 3/2. Nah, kalian bertanya, kenapa kok ada 3/2? Karena kan tadi amplitudonya itu kan fungsi gelombang pangkat 2 D, dx, dy, dz. Nah, jadi berarti satuannya apa? Satuannya 1 per panjang pangkat 3. Kan harus diakarkan dia kan. Pangkat 3 harus diakarkan. Karena sisai ini pangkat 2. Nah, jadi makanya kalau ditanya fungsi gelombang itu satuannya untuk 3 dimensi apa? Untuk 3 dimensi satuannya adalah meter pangkat negatif 3/2. Oke. Nah, yang mana kalian belum catat tadi? Coba nanti saya terlalu buru-buru. Yang ini udah dicatat? Halo? Belum, Mem. Hah? Belum? Belum, Mem. Udah, Mem. Udah? Belum. Mem. Yang ini udah belum? Yang ini dulu. Udah, Mem. Udah. Sudah, Mem. Udah. Yang ini yang belum. Iya, Mem. Iya, Iya, Mem. Mem. Iya, Mem. Silakan catat dulu sambil dipahami. Mungkin saya agak ngelompat-ngelompat karena eh, seperti yang Profesor Yale, Profesor Harvard apa Yale itu bilang katanya eh, selamat datang di bagian yang sulit dimengerti ya. Jadi apakah dosen juga mengerti? Ada kemungkinan dosen juga tidak mengerti gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Saya juga baca textbook, berusaha membuat slide ini pun sambil belajar, tapi ya kadang-kadang saya agak ada miss 1 hal 2 hal gitu. Jadi maksudnya makanya kalian juga harus belajar dari bahan lain in case kalian tidak mengerti apa yang saya jelaskan gitu ya. Nah, jadi sama-sama kita belajar di sini. Oke? Nanti kalau udah selesai diinfokan ke saya ke slide berikutnya ya, biar kita lanjut. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Ini udah ditulis? Belum ya? Masih ditulis ya? Sudah nih? Sudah, Mem. Sudah ya. Oh, ini udah kalian catat? Udah selesai dicatat? Udah. Udah ya. Belum, Mem. Oh, ada yang belum. Oke, silakan yang mau nyatat.
Jadi saya ulang lagi ya. Jadi sampai berapa menit? Nah, ini udah berapa? Mungkin udah hampir 50 menit kita di Zoom ya. Apa yang kita sudah pelajari sejauh ini? Pertama, kita sudah mempelajari eh, persamaan Schrodinger, Schrodinger equation. Schrodinger equation itu menyatakan apa? Dia menyatakan energi dari partikel yang bergerak. Partikel yang bergerak ya. Partikel yang bergerak. Nah, di persamaan itu ada tergantung apa? Terkandung energi kinetik dan energi potensial. Nah, jadi bagian kiri dia menjelaskan komponen energi kinetik dan energi potensial. Bagian kanan dia menjelaskan energi total. Nah, itu yang satu. Nah, yang kedua, kita mempelajari tentang interpretasi Born. Nah, apa interpretasi Born? Interpretasi Born ini, kan kita ini pada dasarnya apa tadi? Fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang dari suatu partikel. Nah, partikelnya itu bergerak. Nah, kalau bergerak kan berarti dia berpindah posisi. Nah, interpretasi Bond ini berusaha menentukan bagaimana probabilitas menemukan suatu partikel dalam suatu region. Nah, karena ini mekanika kuantum, regionnya itu sangat-sangat kecil ya. Apa tadi regionnya? X ditambah dx. Nah, bagaimana cara kita menghitung si menghitung si ini kepadatan probabilitas dengan menentukan amplitudo dari fungsi gelombang. Apa itu amplitudo fungsi gelombang? Amplitudo fungsi gelombang adalah si fungsi gelombang itu pangkat 2 dengan harga mutlak. Artinya apa? Artinya kepadatan probabilitas itu tidak boleh negatif. Nah, makanya dia buat harga, ya, jadi dibuat fungsi gelombang pangkat 2. Nah, lalu si kepadatan probabilitas ini bisa satu dimensi, bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi. Nah, kalau satu dimensi dia hanya dx, nah, jadi psi pangkat 2 dx. Nah, tapi kalau dia tiga dimensi dia psi pangkat 2 dx, dy, dz. Oke. Nah, untuk satu dimensi apa satuannya? Satuan kepadatan probabilitas ini untuk satu dimensi satuannya satu per panjang. Nah, jadi satu per length. Nah, tapi kalau untuk tiga dimensi apa? Satu per panjang pangkat 3. Jadi ini yang kita sudah pelajari selama hampir 1 jam, ya. Nah, saya ulangin kenapa? Saya mau mengklarifikasi supaya kalian jelas gitu. Walaupun ada kemungkinan nggak jelas juga gitu ya. Nah, tapi supaya saya ulang supaya eh, lebih jelas. Oke? Oke. Nah, jadi di sini interpretasi Born tadi dia berusaha menghilangkan nilai negatif. Nah, kenapa? Karena tadi kan dia pakai tanda absolut. Jadi makanya ditiadakan nilai negatif. Kenapa? Karena ya ini kalau kita buat lambang ini matematika ini selalu kan dia nyata dan tidak ada yang negatif. Jadi kalau lambang kayak gini nih akan menghasilkan bilangan yang nyata dan tidak negatif. Oke, coba dicatat sebelum kita lanjutkan. Nah, jadi nanti terus kalian bilang, lalu kalau ada nilai negatif, nilai positif itu berkontribusi pada apa?
Nah, nilai positif dan negatif, kalau misalnya ada nilai positif negatif itu dia lebih berkontribusi pada dia konstruktif, destruktif. Nah, jadi nanti kan di fungsi gelombang itu dia bisa ada maksimanya, bisa ada minimanya. Nah, jadi makanya nilai negatif itu pada fungsi gelombang itu menandakan maksima, konstruktif, dan destruktif, ya. Oke. Nah, jadi berarti di sini sebenarnya nilai negatif itu dia tidak signifikan, tidak ada gitu pengaruhnya secara fisik ke fungsi gelombang gitu. Jadi hanya si hanya si modulus tadi yang psi pangkat 2 itu yang ada nilai-nilai signifikannya pada fungsi gelombang, yaitu ya kita bisa mengetahui seberapa mungkin kita menemukan partikel di daerah tersebut gitu ya. Bagaimana probabilitasnya gitu ya. Jadi nilai negatif itu dia hanya nanti pengaruh ke apakah dia maksima atau minima, ya. Nah, seperti cos X lah. Cos X itu kan ada maksimum, ada minimum, ya kan? Nah, jadi nilai negatif itu atau positif itu hanya hanya berpengaruh kepada apakah dia sangat mungkin menemukan partikel atau eh, sedikit kemungkinannya menemukan partikel. Nah, jadi seperti itu. Jadi apakah dia konstruktif atau destruktif? Coba, ini udah selesai dicatat? Sudah belum? Belum, belum, Mem. Belum, Mem. Silakan dicatat dulu. Nah, sambil dipahami gitu ya. Kenapa sih kita harus absolut pangkat 2? Jadi dibilang apa fungsi gelombang absolut pangkat 2. Kenapa sih harus begitu? Karena ya ini, karena dia nilai negatifnya itu hanya menentukan apakah eh, probabilitasnya tinggi atau rendah, ya. Apakah dia konstruktif atau destruktif? Nah, apakah dia maksima atau minima? Ya, kalau sudah selesai bilang ke saya ya. Sudah, Oh, udah, udah? Mem. Oke, udah ya. Sudah, Mem. Nah, ini tadi udah saya jelaskan juga ya bahwa sebenarnya ya eh kok jadi bahasa Inggris saya buat lupa saya terjemahkan Mbak Papa. Nah, jadi ini kan ini fungsi gelombang kalian lihat. Nah, ini kan fungsi gelombang. Yang warna biru ini adalah fungsi gelombang. Nah, yang warna merah ini adalah kepadatan probabilitas. Nah, artinya eh, kemungkinan kita menemukan partikel dalam region tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini kan dia ada yang maksima, ada yang minima. Nah, jadi walaupun misalnya fungsi gelombangnya kan ada yang ini positif, ya ini negatif gitu kan. Nah, jadi eh, kalaupun ada nilai negatif itu dia hanya menandakan bahwa eh, ke probabilitasnya, kepadatan probabilitasnya rendah. Nah, kalau positif apa? Kepadatan probabilitasnya tinggi. Nah, lalu kalian lihat di sini, ada nggak dia melalui nol? Si kepadatan probabilitas itu ada nggak melalui nol? Nih, ada nggak? Gak ada. Hah? Ini nggak melalui Oh, nol. iya, iya, Mem. Melalui. Ada melalui nol, ya kan? Nah, jadi ketika kepadatan probabilitas melalui nol, titik yang dia melalui nol ini kita sebut sebagai node. Nah, tulisannya NODE, nah, node, ya. Ini nggak usah dicatat ya. Nah, jadi berarti di sini si
daerah positif dan negatif itu dia tidak secara langsung pentingnya. Nah, dia hanya menandakan apa? Menandakan ada konstruktif, ada destruktif ya. Nah, ini kalian lihat kan? Ya, ini konstruktif kan? Benar nggak? Nah, kalau dia ada maksimanya dia konstruktif. Nah, tapi yang ini apa? Destruktif. Nah, kenapa? Karena dia minima. Nah, lalu ini konstruktif lagi. Jadi daerah negatif dan positif itu hanya menentukan apakah dia konstruktif atau destruktif. Nah, lalu ada lagi apa dia? Dia melalui nol. Nah, melalui nol ini kita sebut sebagai node titiknya. Oke, ini belum dicatat kan? Belum, Mem. Oke, Belum, silahkan Mem. catat dulu sebelum kita lanjut. Nah, kalau saya terlalu cepat, kalian kalian hentikan ya, jangan. Oke. Sudah? Sudah, Mem. Udah, Mem. Sudah, Mem. Ya, Mem. Ini poin nol atau node tadi ya. Poin nol atau node. Nah, jadi biar misalnya gini, ada kemungkinan tadi kan fungsi gelombang itu dia mungkin pada mungkin nol pada satu titik atau lebih. Untuk gambar kita ini tadi kan ada nggak dia nol? Fungsi ini kan yang biru fungsi gelombang kan. Nah, kita berbicara tentang fungsi gelombang. Ada dia melalui nol. Nah, inilah dia melalui nol kan. Nah, lalu dia lewati ke bawah, dia menuju nol. Kalau yang ini menuju nol. Nah, jadi artinya si fungsi gelombang ini mungkin dia ada nol. Mungkin dia melalui nol pada satu titik atau lebih gitu ya. Nah, berarti kalau dia melalui nol, kepadatan probabilitas pada titik nol itu ya nol juga. Nah, ya. Jadi di sini kita bisa sebut bahwa kalau misalnya fungsi gelombang nol itu, ya kan, titik dia di mana melewati nol kita sebut sebagai node, ya. Apa contohnya? Contohnya ini misalnya ada misalnya ada partikel, ya, dia jauh dari inti atom hidrogen. Nah, itu dia adalah nol, titik nol. Nah, dia kalau jauh dia dari atomnya, misalnya nukleus kan ada intinya. Nah, elektronnya itu jauh dari inti atom. Itu berarti kita sebut sebagai titik nolnya atau node, ya, titik nol atau node. Nah, lalu berarti kan ini kan kalau dia lalui si nol. Nah, bagaimana kalau misalnya dia hanya mendekati gitu, nggak dilaluinya? Beda kan mendekati dengan melalui. Mendekati itu kan dia nggak menyentuh nol. Nah, dia hanya mendekati. Nah, kalau dia hanya mendekati nol, tapi tidak dilaluinya, nah kita nggak tidak boleh menyebutkan itu sebagai node. Nah, jadi node itu hanya berlaku kalau si fungsi gelombang itu dia memang melintasi si nol. Nah, jadi kalau dia hanya mendekati, nggak bisa kita sebut sebagai node. Nah, selesai nih, Sudah, Udah, Mem. Mem. ya. Udah, Mem. Nah, jadi berarti di sini kalau misalnya dia mendekati nol, tapi dia tidak melewati nol, tanpa dia misalnya memang dilewatinya gitu, itu bukan node. Dia bukan node namanya ya.
Jadi not itu hanya kalau apa? Kalau dia em, benar-benar melewati, ya. Kalau dia benar-benar melewati. Sudah ini dicatat? Sudah, Mem. Ya. Ya, Mem. Nah, sekarang ini misalnya contohnya kita punya fungsi gelombang cos kx, ya. Nah, cos kx. Nah, eh, fungsi gelombang cos kx. Nah, ini ada notnya. Ada notnya. Notnya kapan? Notnya itu dia setiap melewati setengah pi. Jadi berarti kan kalau cos itu kan gini kan, maksima lewat dia sumbu X, dilaluinya, dipotongnya, lalu minima, baru baru maksima lagi minima. Nah, jadi berarti kapan dia melewati nol? Dia melewati nol setiap eh, kelipatan setengah pi. Nah, kelipatan setengah pi, ya. Nah, itulah dia melewati si node. Nah, tapi kalau E pangkat negatif kx bagaimana? Pangkat negatif kx itu dia nggak ada melewati nol. Dia tapi mendekati nol. Karena apa? Karena katanya dia akan menjadi nol jika x mendekat menuju tak hingga. Jadi berarti kan dia nggak pernah menyentuh. Kapan tak hingga itu kan dia nggak terdefinisi kan. Nah, jadi berarti di sini inilah bedanya. Jadi kalau cos kx dia ada notnya karena dia memang dilewatinya si nol. Tapi kalau misalnya fungsi gelombangnya E pangkat negatif KX, dia tuh tidak ada notnya. Simpul itu not ya. Dia tidak memiliki not. Kenapa? Karena nolnya itu hanya kalau X-nya itu menuju tak hingga. Nah, jadi bedakan antara fungsi gelombang yang memang benar-benar dipotongnya sumbu X, sehingga dia eh, memiliki memiliki fungsi gelombang nilai nol. Bedakan dengan fungsi gelombang seperti E pangkat negatif KX yang dia tidak pernah memotong sumbu X, ya. Sehingga dia tidak memiliki simpul. Dia tidak memiliki simpul. Nah, jadi ini yang kita harus lihat perbedaan antara fungsi gelombang yang ada nilai nol dan fungsi gelombang yang mendekati nilai nol. Ya. Oke, coba dicatat. Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk, makanya ini saya bilang kan harusnya kalau mengikuti textbook dia ada penurunan rumus gitu ya. Tapi saya nggak masuk ke penurunan rumus karena tidak akan sempat. Nah, nanti mungkin kalau kalau saya sempat saya kirim eh, penurunan rumusnya bagaimana supaya kalian bisa pelajari gitu ya. Nah, jadi selanjutnya apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah namanya normalisasi atau normalization. Nah, normalisasi ini apa? Normalisasi ini adalah nantinya membantu kita untuk gampang menghitung persamaan Schrodinger. Nah, apa lambang normalisasi itu? Nah, lambangnya adalah N. Nah, N ya. Jadi N ini biasanya konstanta. Nah, kenapa kita pakai N ini? Supaya ketika kita mengintegralkan itu, dia bisa sama dengan satu. Jadi kita tidak perlu eh, repot menghitung integralnya. Nah, jadi berarti di sini normalisasi ini tujuannya apa? Tujuannya agar menyederhanakan proses integral kita.
Ya, integral dalam hal ini maksudnya perhitungan integral ya. Nah, jadi lambangnya apa? Lambangnya n, dan dia ini bentuknya konstanta. Nah, ya. Jadi nanti integralnya itu jadi kalau udah ada n ini kita tinggal gantikan dengan nilai satu gitu. Nah, yang susah nanti mungkin proses kita menentukan normalisasi ini ya. Nah, proses kita menentukan nilai n-nya. Oke? Coba dicatat dulu. Sudah ini? Sudah? Sudah ya? Sudah, Mem. Oke, oke. Nah, jadi bagaimana kita menentukannya? Ya. Nah, jadi cara cara menentukannya, jadi kan kita kita lihat kalau kita menyatakan fungsi gelombang tersebut sudah kita normalisasi, berarti n dikali psi. Nah, psi ini adalah fungsi gelombang. Nah, cara menentukan n ini kita bisa buat seperti ini kan n psi eh, psi fungsi konjugat psi ya eh, dikali n psi dx. Nah, n ini adalah bilangan nyata. Nanti kita buat contoh soalnya supaya kalian lebih mengerti ya. Oke? Jadi n adalah bilangan nyata. Nah, artinya berarti kan di sini eh, kita bisa dapat n kuadrat, ya kan? N kuadrat psi pangkat 2 dx. Ya. Jadi Kamis minggu depan kita udah UTS ya. Coba kalian eh, nanti saya Baik, Mem. kirim contoh-contoh soal. Nanti Komting tolong ingatkan saya ya biar sore ini saya kirim contoh-contoh soal Baik, Mem. supaya kalian bisa mulai belajar ya. Sudah nih? Sudah, Mem. Nah, Sudah, Mem. Sudah, Mem. jadi artinya kan kalau kita mau mau menyederhanakan normalisasi itu kan seperti kayak faktor untuk menyederhanakan. Nah, menyederhanakannya bagaimana? Integral dari psi pangkat 2 dx itu harus sama dengan satu. Nah, artinya amplitudonya probabilitas partikel di suatu tempat itu harus sama dengan satu. Nanti nanti kalian catat ya, kita lanjut aja dulu biar saya jelaskan. Nah, jadi artinya n kuadrat, nah, integral ini kan dari negatif tak hingga sampai tak terhingga dari amplitudo ini harus sama dengan satu. Nah, jadi artinya n sama dengan apa? N sama dengan satu dibagi integral ya. Nah, satu dibagi integral eh, psi kuadrat dx akar dari ya akar dari psi kuadrat dx. Nah, ya. Nah, inilah kita caranya menentukan si normalisasi tadi. Nah, tapi ini apa? Ini baru satu dimensi ya. Artinya ada yang tiga dimensi ya. Oh, ini kalian catat. Ini mau kalian catat dulu kan yang ini kan? Benar nggak?
Iya, Mem. Iya. Ya, catat dulu, baru nanti dicatat yang ininya. Sudah? Sudah ini? Sudah, Mem. Udah, Mem. Nah, ini coba. Ini kan belum dicatat ya. Pelan-pelan. Jadi menghitung N itu bagaimana? Menentukan N sama dengan 1 dibagi integral. Balik lagi integral ya, matematika kimia ya. Integral negatif tak hingga. Oh, akar. Jangan lupa ini ya. Ini akar. Akar integral dari eh, kepadatan amplitudo. Nah, ini kan pada dasarnya dia kepadatan amplitudo dari suatu eh, fungsi gelombang. Sudah, Mem. Sudah? Jadi berarti di sini normalisasi itu berarti kita normalisasikan supaya eh, supaya kepadatannya itu dia sama dengan 1. Nah, ya. Jadi berarti itu eh, diharapkan nanti kalau kita tambahkan normalisasi itu dalam dalam perhitungan kita, jadi perhitungannya itu berarti kepadatan kepadatan dari probabilitasnya itu sama dengan 1. Oke. Tapi ada persyaratannya di sini kan. Persyaratannya itu berarti fungsi gelombangnya harus continuous. Nah, kalau dia tidak continuous, eh, artinya dia tidak dapat diintegrasikan kan. Nah, jadi dia tidak bisa dinormalisasikan. Nah, jadi dia harus bisa diintegralkan gitu. Sudah? Coba dicatat. Kalau sudah selesai dicatat, biar kita lanjut lagi. Kita punya waktu 6 menit lagi nih ya. 5 menit lagi. Sudah ini? Sudah, Mem. Nah, ya. Udah, Mem. Sudah. Jadi berarti kalau misalnya jadi ini kalau misal semua gelombang, semua fungsi gelombang itu kita asumsikan sudah dinormalisasi menjadi 1. Nah, ya. Kecuali dinyatakan gitu kalau belum dinormalisasikan. Jadi mulai sekarang ini asumsinya eh, semua fungsi gelombang sudah dinormalisasikan. Ini nggak usah dicatat ya. Nah, berarti artinya di sini normalisasi itu bagaimana? Normalisasi itu kalau satu dimensi berarti dia seperti ini ya. Ini sorry. Ini saya ini lupa dikasih dx ya. Ya. Jadi kalau satu dimensi artinya dia integral ya dari amplitudo terhadap dx nih ya. Dari batasnya itu dari negatif infinity sampai infinity itu harus sama dengan 1 kalau sudah kita normalisasikan. Nah, jadi artinya lebih gampang dia kan. Jadi nggak perlu kita menghitung integral ini kalau sudah kita normalisasikan. Nah, berarti kalau dalam 3 dimensi dia harus integral double 3 ya. Nah, jadi ini integral double 3 yang artinya kalau satu dimensi dia hanya dx, kalau 3 dimensi dia dx, dy, dan dz. Nah, inilah dia kalau sudah kita normalisasikan. Ya.
Nah, berarti bagian dari constraint batasan terhadap fungsi gelombang kita lanjutkan hari Kamis ya, hari Kamis. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Nggak ada. Oke. Eh, hari ini mungkin nanti saya usahakan saya kirim penurunan rumusnya dengan contoh-contoh soal ya. Karena nggak terasa ini Kamis depan kalian udah UTS. Jadi jangan jangan ini ya, jangan berleha-leha lagi. Nah, harus belajar. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, silakan saya WA saya. Nah, supaya kita bisa lulus ya. Jangan sampai kita nggak lulus ini ya. Nah, kalau bisa semua lulus, tapi ya harus kalian kerja keras. Oke? Selesai nih? Sudah, Mem. Ya, Mem. Saya rasa kita akhiri aja ya. Ini pun Izin, sudah Mem. terlalu banyak ya. Mungkin kalian pun udah pusing kepala kalian. Ah, coba dipelajari lagi ya. Memang seperti saya bilang kan kimia kuantum ini memang semuanya seperti kayak apa ya? Kayak eh, kayak ngawang-ngawang gitu ya. Ilmunya itu semua udah matematikanya harus kuat, konsepnya harus kuat. Nah, tapi apakah dia mustahil untuk dipelajari? Enggak ya. Bisa kita pelajari. Pelan-pelan dipelajari, pelan-pelan dimengerti. Nah, kalau misalnya kalian kurang mengerti dengan apa yang saya jelaskan, nah, kalian coba cari bahan-bahan di internet, tambahan yang bisa membantu kalian mengerti. Oke? Sampai jumpa hari Kamis Izin, Mem. ya. Izin, Mem. Saya Pagi. juga sistem orang hadir, Mem. Tadi agak telat masuk, Mem. Oh, siapa lagi nih? Ripka Saya juga, hadir. Mem. Siapa? Saya siapa itu? Nola, Mem. Nola. Ripka? Ripka hadir nggak? Hadir, Mem. Hadir. Tadi nggak apa ya? Oke, udah itu aja. Ya, Mem. Oke, ya udah. Ya, Mem. Pak, hari Kamis kita masih Zoom ya. Selasa depan saya rasa udah nggak ada lagi lah yang demo-demo ini ya. Mudah-mudahan ya biar kita safe. Tapi saya lihat ini Immanuel ke kampus. Kenapa? Terlambat tahu informasi atau bagaimana Immanuel? Hah? Ada urusan ke LPPM, Mem. Ada urusan ke Oh, LPPM. oh ya, oke. Ya udah. Sampai jumpa hari Kamis melalui Zoom lagi. Nanti linknya akan saya kirim. Oke, bye.